Selamat datang, kali ini kita akan ngalurin film Luca. Berkisah tentang petualangan dua monster laut ke dunia manusia dalam liburan musim panasnya. Film animasi Disney dan Pixar ini berlatar belakang di sebuah kota Porto Rosso di pinggir pantai Riviera, Italia yang indah. Luca menceritakan petualangan musim panas yang tak terlupakan dari Luca, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bersama sahabat barunya Alberto, monster laut remaja yang sangat antusias untuk mencoba hal baru. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke alur filmnya. Di awal film kita akan melihat dua orang pemancing yang membicarakan soal monster laut. Lalu terlihat seekor monster mencuri barang di kapal pemancing. Lalu ketahuan, monster melarikan diri dan tersangkut di jaring, tapi ia berhasil lolos dan melompat di atas kedua pemancing tersebut. Dan kita diperlihatkan dengan seekor bocah monster bernama Luca. Ia sedang kepanikan karena ikannya kabur. Ia pun menangkapi ikan-ikan itu dan mengembalanya. Saat sedang mengembala, Luca menemukan barang-barang milik manusia. Tiba-tiba datang kapal yang membuat Luca bersembunyi. Lalu Luca dipanggil oleh ibunya. Ibunya berpesan agar Luca tidak pernah pergi ke darat. Saat makan, Luca bertanya soal kapal. Dan neneknya menjawab bahwa kapal-kapal datang dari daratan. Setelah makan, Luca kembali mengumpulkan benda-benda tadi. Dan di saat mengumpulkan benda-benda, Luca bertemu dengan penyelam sontak membuat Luca takut. Ternyata itu adalah Alberto. Itu adalah pertemuan pertama Luca dan Alberto. Alberto mengambil barang-barang itu ke darat dan ikuti oleh Luca. Tapi Luca tak berani ke darat dan dia ditarik oleh Alberto. Seketika Luca berubah jadi manusia. Itu adalah pertama kalinya Luca berubah. Keesokannya ia kembali ke pinggir daratan. Ia bertemu Alberto dan mengajaknya ke darat. Ia belum terbiasa dan grogi. Alberto mengajarinya berjalan dan mengajaknya ke rumah Alberto. Di situ ia melihat Vespa lalu terpesona dengan Vespa. Ia berhayal. Luca punya ide untuk membuat motor Vespa bersama Alberto. Tanpa disadari, hari sudah sore. Luca pulang dan ditanya ibunya. Untunglah ada neneknya. Neneknya berkata bahwa Luca disuruh mencari tripang dan ia tidak jadi dimarahi. Keesokan harinya, Luca bertemu kembali dengan Alberto dan mencoba motor Vespa yang mereka buat. Akhirnya ibu dan ayah Luca mengetahui Luca pergi ke darat. Luca dan Alberto menaiki Vespa bikinan mereka. Menjelang malam, Luca melihat kota di seberang. Alberto menceritakan bahwa di sana bisa melihat Vespa sungguhan. Luca berhayal mengendari Vespa bersama Alberto. Tanpa disadari, hari sudah malam dan Luca bergegas pulang. Luca masuk ke rumah diam-diam, tapi ketahuan oleh orang tuanya. Luca diperkenalkan dengan pamannya. Dan Luca disuruh ikut dengan pamannya berada di laut dalam. Tapi Luca menolak dan kabur. Luca pergi ke Alberto dan menceritakannya. Dan Alberto mengajak Luca ke kota agar ibunya tidak bisa menyuruh dia untuk ikut dengan pamannya. Dan bisa mewujudkan impiannya memiliki Vespa. Mereka pun pergi ke kota. Saat di kota, Luca melihat Vespa yang digunakan adalah Ercole. Saat Luca dan Alberto ingin menghampiri Vespa, Luca malah menendang bola, sontak malah bola itu mengarah ke Vespa Ercole. Vespa Ercole terjatuh. Ercole yang kesal mengatakan bahwa Luca baunya seperti ikan. Ercole menarik Luca ke kolam. Saat ingin diceburkan ke kolam, Luca terkena cipratan air yang membuat wajah Luca menghijau seperti sisi ikan. Lalu datanglah Julia dan membela Luca dan Alberto. Ercole menghina Julia yang tak bisa mengalahkannya di Porto Rosso Cup. Saat mereka pergi, Ercole mendengar percakapan polisi yang akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap monster laut. Mendengar itu, Ercole semangat untuk menangkap monster laut. Sepanjang perjalanan, Julia mencerita tentang perlombaan. Julia mengatakan jika siapa saja menang akan mendapatkan uang untuk membeli apa saja, termasuk membeli Vespa. Mendengar itu, Alberto dan Luca ikut bergabung dengan timnya Julia. Julia menjelaskan, lomba ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berenang, makan, dan bersepeda. Akhirnya mereka menjadi tim. Julia mengajak mereka ke rumah. Di situ ia bertemu dengan ayahnya Julia. Ayahnya Julia bersumpah ingin menangkap monster laut. Karena mendengar itu, Luca menyemburkan air ke muka Alberto. Hal itu hampir membuat mereka ketahuan karena wajah Alberto yang berubah menjadi monster. Ayah Julia mengatakan bahwa ia tidak bisa membayar pendaftaran karena tidak memiliki biaya.
Luka pun menawarkan untuk membantu mendapatkan ikan. Julia mengajak mereka untuk tidur di rumah pohon. Sementara itu, orang tua Luka pergi ke daratan untuk mencari Luka. Mereka kaget saat berubah menjadi manusia. Ibunya Luka memukul bapaknya Luka karena terkaget. Ia tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya Luka. Saat terbangun, mereka kaget karena basah dan berubah. Akhirnya mereka mengeringkan badan. Ayah Julia mengajak mereka menangkap ikan. Berkat mereka, ayah Julia mendapat banyak ikan. Ayah dan ibu Luka menyamar agar membaur dengan warga dan memudahkan pencarian. Luka, Alberto, dan Julia pergi mendaftar. Bertemu dengan Ercole. Ercole merampas uang mereka. Luka mengejek Ercole bahwa kumisnya seperti ikan lele, dan semua tertawa. Lalu Ercole mengembalikan uang Luka dan mengancam akan mengalahkannya. Mereka pun berlatih. Saat Julia sedang berenang, datanglah Ercole. Hampir menabrak kapal mereka, namun meleset dan menyemprotkan air yang membuat Alberto berubah. Luka menutupinya dengan kain. Di tempat lain, ibu Luka dan ayahnya masih terus mencari. Luka melihat ibu dan ayahnya di kota dan bercerita ke Alberto. Julia datang. Alberto diajak ayahnya Julia. Julia menanyakan ke Luka kenapa sangat ingin melihat Vespa. Luka berkata agar bisa keliling dunia bersama Alberto dan bisa melihat ikan teri di atas langit. Julia setelah mendengar kata itu mengajak Luka untuk melihat langit menggunakan teleskop dan menjelaskan kalau itu bintang bukan ikan. Di kamar, Luka berkata kepada Julia, ia tertarik untuk sekolah. Alberto datang dan terlihat Alberto cemburu karena kedekatan Luka dan Julia. Luka mengatakan bahwa ia ingin sekolah. Alberto berkata monster tidak bisa sekolah. Di tengah perdebatan datanglah Ercole dan kawan-kawannya. Ercole memukul Alberto, lalu Luka menodongkan tombak agar Alberto dilepaskan. Mereka pun pergi. Di tempat lain, orang tua Luka bertemu dengan Luka yang sedang berlatih. Luka melihat orang tuanya dan kabur. Sampailah mereka di atas tanjakan. Di sini Alberto semakin kesal dengan Julia dan mengambil sepedanya, mengendarainya dengan kencang hingga mereka terjebur ke laut. Di tepi pantai mereka bertengkar. Luka menganggap Alberto terlalu sok tahu. Julia datang memeluk mereka. Melihat Julia dan Luka semakin akrab membuat Alberto kesal dan menunjukkan jati diri mereka. Alberto pun melompat ke laut dan berubah. Sontak, Luka tak ingin yang penyamarannya terbongkar, menyebut Alberto ternyata si monster laut. Ercole datang dan melempari tombak ke Alberto. Alberto pergi dengan rasa sedih. Di rumah, ayah Julia bertanya, "Di mana Alberto?" Luka mengatakan bahwa Alberto pergi dan tak ingin dicari. Ayah Julia pergi untuk mencari Alberto. Luka panik, lalu Luka disiram air oleh Julia dan membuat tangan Luka berubah menjadi tangan monster. Lalu Julia menyuruh Luka pergi karena di sana terlalu bahaya. Luka menemui Alberto dan meminta maaf. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya dengan memenangkan lomba. Paginya, Luka datang ke panitia dan mengatakan timnya akan dibagi jadi 2. Lomba pertama adalah renang. Luka menggunakan pakaian renang Alberto. Lalu lomba makan, dan terakhir balap sepeda. Di sini Luka bertemu orang tuanya. Hujan turun, dan Luka menepi. Tiba-tiba, Alberto datang dengan membawa payung. Tiba-tiba Ercole datang dan menendang Alberto, membuat Alberto basah kehujanan. Lalu Alberto berubah. Ercole yang melihat Alberto berubah langsung melempar jaring ke Alberto. Dengan nekat Luka menolong sahabatnya dan membuat ia basah dan berubah. Sepeda melaju dengan kencang. Di lorong mereka dihadang oleh Ercole. Lalu Julia datang membantu. Julia terjatuh lalu dibantu oleh Alberto dan Luka. Mereka dikepung, namun ayah Julia mengangkat tangan Alberto dan mengatakan bahwa merekalah pemenangnya. Itu membuat pandangan warga berubah terhadap monster laut. Orang tua Luka datang dan bangga kepada Luka karena memenangkan lomba. Melihat suasana damai, 2 nenek berubah menjadi monster laut. Ternyata selama ini mereka adalah monster. Mimpi mereka mempunyai Vespa pun terwujud. Keesokan harinya mereka mengantar Julia yang akan masuk sekolah. Sebelum Julia pergi, Alberto mengatakan bahwa Vespanya dijual agar Luka bisa sekolah. Namun Alberto tidak ikut karena ia akan membantu ayah Julia. Orang tua dan nenek Luka datang mengantar.
Kereta pun pergi, Alberto mengejar dan menyemangati Luca. Luca pun pergi, film pun tamat. Oke, itu tadi alur cerita film Luca. Silahkan komen jika ada masukan dan saran alur cerita film apa lagi. Dan sampai jumpa.